Sejak pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia pada pertengahan Maret 2020 lalu, membawa berbagai dampak di segala sektor. Salah satu dampak yang terasa sangat signifikan adalah sektor ekonomi. Dampak ekonomi yang menunjukkan penurunan dimulai saat pemerintah menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Situasi ekonomi semakin besar dan memburuk bersamaan dengan diterapkannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal sebagai PSBB di beberapa kota besar di Indonesia. Dalam kebijakan ini, beberapa kegiatan masyarakat mulai dibatasi, mulai dari kegiatan sekolah, perkantoran, hingga pembatasan transportasi. Dengan adanya kebijakan ini, secara otomatis mobilitas sehari-hari masyarakat semakin berkurang. Bahkan setelah kebijakan ini diterapkan, beberapa perusahaan hingga pertokoan harus menutup usahanya akibat potensi pasar semakin menurun. Bukan hanya itu, banyak pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta sumber pencaharian gulung tikar. Ini tentunya menjadi masalah baru di tengah pandemi COVID-19. Sebagai masyarakat yang masih dapat bekerja dari rumah, juga merasakan dampak ekonomi yang semakin tidak stabil. Bahkan beberapa bahan pokok jumlahnya semakin terbatas dari sebelumnya. Kondisi ini tidak jarang mendorong masyarakat untuk bisa menerapkan hidup hemat selama pandemi COVID-19 masih berlangsung. Dengan pemasukan yang diperoleh, masyarakat dipaksa untuk mengatur keuangan sebaik-baiknya. Berikut beberapa cara untuk mengatur keuangan secara efektif dan efisien selama pandemi COVID-19 yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, jangan panic buying. Apa sih itu panic buying? Panic buying adalah istilah di mana suatu kondisi masyarakat mulai panik untuk memborong atau membeli bahan makanan dalam jumlah besar sebagai persediaan makanan selama melakukan isolasi di rumah. Meskipun baik untuk langkah antisipasi, namun tindakan ini tidak dinilai bijak. Dengan memborong makanan atau kebutuhan lain bisa menyebabkan bahan pokok yang ada di pasaran semakin langka. Bukan hanya itu, hal ini juga mengakibatkan sebagian masyarakat tidak kebagian bahan pokok yang ada. Kondisi ini juga semakin mendorong peningkatan harga pokok yang ada akibat kelangkaan yang ditimbulkan. Kemudian, tentukan prioritas. Cara mengatur keuangan selama pandemi COVID-19 yaitu dengan menentukan skala prioritas pengeluaran. Untuk melakukan cara ini, sangat dianjurkan untuk membuat daftar kebutuhan apa saja yang ingin dibeli. Setelah itu, bisa mengeliminasi atau mengurangi beberapa keperluan yang tidak perlu. Misalnya, kebiasaan membeli makanan junk food, nongkrong di kafe, maupun penggunaan internet yang berlebihan selama berada di rumah. Selain itu, Anda juga bisa mencari solusi kreatif lain untuk menekan jumlah pengeluaran setiap bulannya. Gunakan uang darurat. Cara mengatur keuangan selama pandemi COVID-19 yaitu dengan menggunakan uang darurat. Bagi kamu yang sudah menabung untuk alokasi uang darurat, ini waktu yang tepat untuk memanfaatkannya. Uang darurat bisa digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan sehari-hari yang menjadi prioritas. Harus diingat nih, walaupun mempunyai cadangan uang darurat, penggunaannya juga perlu dilakukan dengan baik. Tetap hindari pengeluaran yang tidak begitu penting agar alokasi uang bisa dimanfaatkan dengan baik dan tepat. Selain itu, tetap disisihkan
sebagai pemasukan untuk dana darurat setiap bulannya. Mencari pemasukan tambahan. Cara mengatur keuangan yang bisa dilakukan adalah mencari pemasukan tambahan. Hal ini dilakukan untuk menambah pundi-pundi pemasukan dalam kebutuhan sehari-hari. Anda bisa mencoba usaha online seperti menjual makanan, berbagi cemilan, atau minuman, hingga barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Saat ini, sudah banyak platform toko online yang bisa Anda gunakan untuk memulai usaha ini. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi setiap produk yang akan dijual.